Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vela Monalisa dari kelas PGMI 5D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran tematik. Oleh karena itu, pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam, maka pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan standar kompetensi atau SK yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya. Fungsi bahan ajar berupa buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Sitepu 2012 21 yaitu dipergunakan sebagai acuan dalam. Yang pertama membuat desain pembelajaran, yang kedua mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, yang ketiga mengembangkan bahan belajar yang konseptual, yang keempat memberikan tugas, yang kelima menyusun bahan evaluasi. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi yang pertama, ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta untuk menggunakan dan menyiapkannya kembali. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, menggunakan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau pembuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan non-verbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerakan atau isyarat badan atau gestur reinforcement, gerakan mendekati siswa, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Sarana prasarana, sumber belajar, media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung, ruangan, dan lain-lain. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya, hanya saja dia memiliki kekhasan sendiri. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, hingga namun demikian dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cara yang relatif lebih banyak dengan pembelajaran yang monolitik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat. Objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penggunaan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audiovisual. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.